Halo, Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Alhamdulillah. Bagaimana Bang, sudah hari ke-27 ini? Ada Iya. rencana pulang kampung atau di Jakarta saja Bang? Saya pulang kampung tuh. Bah, pulang kampung ya? Gimana Bang? Iya, pulang kampungnya. Pulang kampungnya ya. Ini dia, sekarang orang lagi sibuk pulang kampung ini. Rame kali di jalanan tuh. Aduh, ada ganjil genap lagi. Orang Indonesia nih akalnya 1001. Ganjil genap, pada order plat nomor Bang katanya. Bukan baju baru, nomor baru katanya. Innalillah. Dia nggak tahu kena pasal ya. Tapi Bang, ini mungkin nanti kalau kereta api Bandung-Jakarta jadi lancar itu ke Bandung katanya. Yang bikin bingung adalah ketika anggarannya itu dicantolkan kepada APBN. Kali ini lagi berkali-kali kita sudah bicarakan, tapi mencantol kepada APBN ini permintaan Cina yang Pak Luhut pun kayaknya uring-uringan ini. Apa yang terjadi kalau utang ini dicantolkan dengan APBN langsung dari yang dulu katanya B2B ini? Ceritanya mungkin Bang Ihsanuddin Nursi bisa kasih pencerahan buat kita Bang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kalau langsung dicantolkan ke APBN, maka tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak membayar cicilan berdasarkan bunga yang sudah ditetapkan. Seberapapun APBN menjamin ketika perusahaan kereta api Jakarta Cepat Bandung tidak memenuhi pendapatan untuk membayar utang, maka APBN akan langsung menutupinya, membayarnya. Ini mungkin yang Pak Jonan dulu khawatir ya, dia sampai sedemikian kekeh ya, begitu. Jonan, saya tidak tahu argumennya Jonan. Tapi kalau argumen saya ketika NHK datang pada saya kan, tetap pada persoalan pertama ada 5 catatan saya waktu NHK datang pada saya. Jadi begitu akan diputuskan 1 hari sebelumnya NHK datang pada saya untuk memprotes keputusan Rini Sumarno yang tegas-tegas menyatakan tidak akan 1% pun menggunakan APBN kan gitu. 2016 itu pernyataannya begitu. Yang pertama adalah kenapa saya kemudian yang pertama soal kebutuhan kita memperbaiki dulu Jakarta Bandung berdasarkan trek yang sudah ada, karena studi yang pernah ada adalah bukan membangun kereta api cepat dengan model seperti itu, tapi trek yang single track dari mulai Cikampek sampai pada Larang itu kita bikin double track. Studinya begitu gitu. Studi pertama itu begitu. Dengan demikian dia mengoptimasi modal yang sudah tersedia dan kita memperbaiki sedikit dari mulai Cikampek sampai dengan pada Larang double track, ngebangunnya cuma di situ. Bahkan ketika menggunakan teknologi Jepang pun saya tidak setuju karena kita akan menjadi berutang habis-habisan. Sementara kalau kita menggunakan model Cikampek pada Larang double track, dia akan menggunakan fasilitas yang ada dan kita akan mengoptimalkan modal yang kita punya. Dengan demikian tidak terlalu besar ketergantungan teknologi dan ketergantungan modal. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kita tidak hanya diserbu oleh yang namanya kekuatan modal dan kekuatan teknologi, tapi akan juga diserbu oleh kekuatan manajemen, kekuatan sumber daya manusia, kekuatan-kekuatan lain, sehingga ketika menggunakan kereta api cepat berdasarkan teknologi maju, kita cuma menjadi sasaran untuk dieksploitasi. Itu yang saya nggak mau. Itu alasan kedua. Nah, ada alasan lain tentu yang mesti dilihat selain itu. Dari aspek sumber daya manusia, kita layak menggunakan sumber daya manusia itu sendiri. Sementara kalau menggunakan teknologi maju, nanti butuh macam-macam gitu. Dalam rangka pengoperasiannya, dalam rangka perawatannya. Nah, baru kemudian kita bicara di butir keempatnya, itu bicara soal bagaimana
devisa kita tidak keluar begitu saja disebabkan maintenance operation UM namanya. Jadi operation and maintenance itu tidak diserahkan ke tangan mereka, tapi kita sendiri melakukannya. Jadi ada kontribusi besar bangsa ini kalau kita bangun misalnya Cikampek Padalarang double track, bukan model kereta api cepat dengan teknologi kayak gitu. Yang kelima, keberatan saya waktu itu, ini bukan hanya soal teknologi, soal modal, soal operation maintenance dan macam-macam, tapi soal jangka panjang ke depan, karena menyangkut soal mobilitas orang yang sesungguhnya bisa di manajemen sedemikian rupa, dikelola sedemikian rupa, sehingga tetap mengoptimasi mobilitas orang dengan baik gitu. Sementara sudah terbangun namanya Jakarta Bandung lewat tol itu di 2005 itu gitu. Itu kan 2005 Jakarta jalannya Padalarang dibangun. Terjadi langsung hanya dalam rangka memperingati 50 tahun konferensi Asia Afrika. Itu kan itu tujuannya dalam rangka menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia punya jalan tol yang baik seperti Cilenyi Padalarang itu gitu. Itu kan 2005 dalam rangka itu. 50 tahun konferensi Asia Afrika, makanya sampai dibebasin kayak gitu. Dan itu niatnya mega dalam rangka, tapi yang ternyata yang menikmati kan SBY. Nah itu logikanya begitu. Iya, sebelumnya di Bandung jalan flyover yang nggak kelar-kelar kan, baru tol jadi kan dulu kan. Iya. Panjang kasih. Dan itu pun nyangkut juga soal studi tanahnya gitu. Iya. Karena tingkat stabilitas tanah dan macam-macam gitu. Perjalanan. Jadi ada persoalan, jadi dari mulai persoalan ekonomi, persoalan politik, sampai pada persoalan teknologi, pada persoalan manajemen sumber daya manusia, sampai dengan manajemen transportasi, itu ada argumen semua tuh. Termasuk namanya manajemen soal properti gitu di dalamnya. Lima hal itu menjadi hitung-hitungan. Nah, bagaimana keuangan, bagaimana teknologi, itu kan dihitung di situ. Jadi manajemen dari aspek ekonomi gimana, aspek politik kayak apa, pengelolaan lebih lanjut kayak gimana, manajemen propertinya kayak gimana, manajemen transportasi kayak apa gitu. Itu dihitung semuanya di situ, jadi satu gitu. Ini luar biasa, ini tantangan negeri kita ini Bang. Sebenarnya apa sih Bang tantangan buat Indonesia saat ini dan ke depan secara eksternal dan internalnya Bang? Apa yang terjadi dengan negeri ini? Pak Presiden sekarang ini lagi di Jerman katanya nih. Kemarin keselisih lidah itu masalah energi terbarukan, urusan batu bara bersih 2025. Bukan 2025 kata istana. 2050 cing katanya. Nah, apa sebenarnya tantangan negeri ini Bang yang sedang terjadi? Mungkin bisa dijelaskan ke pendengar tentang kualitas bangsa kita dan keadaan yang terjadi sekarang sebagai orang yang sensitif terhadap perkembangan di lingkungan. Silakan Bang. Tidak ada sungguh-sungguh keberpihakan kepada kekuatan dalam negeri. Jadi di metode berpikir, kalau pakai cara berpikir kaum neoliberal, kaum mafia berkeley, itu mereka selalu berpikirnya outward looking. Selalu berpikirnya keluar. Dengan mengatakan kalau kita melihat ke dalam, kita menjadi katak dalam tempurung. Indonesia akan terasing kalau kita melihatnya inward looking. Maka kita akan melakukan hubungan dengan dunia internasional sehingga Indonesia bermain dalam panggung internasional dengan baik gitu. Karena itu mereka menerapkan prinsip ekonomi terbuka. Padahal kalau pakai metode Bung Karno, metode Bung Hatta, sedikit pakai metode Soeharto gitu ya. Metodenya inward looking. Metode yang harus dibangun adalah metode yang melihat dulu ke dalam, sehingga kita bangkit dengan kapasitas yang kita punya berdasarkan kekuatan kita punya, bukan kapasitas orang lain gitu. Itu kalau mau dilihat di situnya. Saya metode melihat keluar ini dengan tokoh ini menurut saya sebuah kesalahan. Saya menawarkan format berpikir apa yang saya sebutkan dalam Bangsa Terbelah sebagai close open circuit ekonomi. Donald Trump menerapkan close open circuit ekonomi ketika menghadapi dibatalkan semua perjanjian kekalahan perang ekonomi dengan Cina.
Dia menerapkan close open circuit ekonomi itu namanya. Mana yang dia buka, mana yang dia tutup gitu. Tidak sepenuhnya outward, tidak sepenuhnya inward gitu. Mestinya Indonesia kalau pakai cara berpikir pasal 33 naskah asli, dia totali menerapkan apa yang saya sebut sebagai close open circuit ekonomi. Satu sirkuit ekonomi di mana kita bisa terbuka, kita bisa tertutup, tidak sepenuhnya terbuka. Terus kita nggak bisa begitu gitu. Nggak mungkin bahasa maaf lagi saum ya. Bahasa sederhananya aurat kita nggak bisa kita leler. Auratnya lah begitu. Gitu. Nggak mungkin begitu gitu. Nah itu yang saya kira problemnya yang problem kedua tadi tidak sungguh-sungguh memahami apa yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Contoh sederhana, ketika kita rame-rame ribut jalan tol, itu kan salah berpikir. Di Lampung jalan pada berlobang ya. Gitu. Saya kan sudah sejak lama, bahkan sejak SBY berkuasa gitu ya. Sejak SBY berkuasa, saya bilang tidak dibutuhkan jalan tol double di Bandara Cengkareng itu. Yang dibutuhkan tuh kereta api. Iya. Ada studinya dan kemudian dibikin studinya bahwa bangun kereta api dari Cengkareng misalnya sampai Gambir itu jauh lebih menguntungkan gitu, bahkan sampai Manggarai gitu. Tapi kan yang dibangun oleh SBY sendiri sampai bikin double itu kan membuka luas lapangan pemasaran Jepang yang menguasai industri moda transportasi darat luar biasa gitu. Itu logikanya begitu gitu. Sampai muncul di beberapa media besar dan kemudian si dirjen kereta apinya dicopot. Macam-macam copot dia setuju gitu. dengan pandangan saya di diwawancara gitu. Sampai saya muncul juga di beberapa stasiun TV swasta. Itu 18 tahun lalu berarti. Iya. 18 tahun lalu itu begitu sudah. Dan itu yang saya bilang nggak ada keberpihakan secara sungguh-sungguh untuk bangkitnya bangsa ini gitu. Itu problemnya. Kemarin ya Bang ya, pekan lalu ada pembicara di Rasil itu beberapa pekan lalu tentang kedelai misalnya. Dia tuh meyakinkan kita dan pendengar juga bahwa kita bisa. Tapi kan karena lembaga makanan dunia ini sudah mengatur-ngatur jatah industri. Indonesia sawit aja, kedelai dari Brazil, gandum dari Ukraina. Itu kan menjadi kayak teriak di tengah malam mereka itu padahal bisa kedelai kita ini tumbuh di berbagai tempat. Mereka bilang nggak cocok, tapi itulah yang terjadi. Itu ada strategi dunia? Iya, enggak artinya akhirnya sampai sekarang kita impor kedelai yang cukup besar. Sebenarnya adakah sebuah rekayasa dunia tentang pendistribusian makanan dunia ini yang menjadi masalah juga sekarang, belum lagi urusan hewani ya. Gimana Bang? Memang mereka ini menarik. Memang di cara-cara berpikir mereka gitu ya, mereka memilah-milah negeri ini punya keunggulan ini, negeri ini punya keunggulan ini, negeri ini punya keunggulan gini. Itu karena mereka merasa bisa mengatur dunia dengan sebenarnya bagian dari aplikasi, bagian dari penerapan kebijakan 4A. Bagaimana satu barang tersedia, available, baru bagaimana barang itu affordable, terjangkau, bagaimana barang itu bisa diakses, bagaimana barang itu bisa diterima, kualitas. 4A, teori ketahanan ekonomi, economic security. Itu WTO. Format berpikirnya. Nah, ketika dulu kita bicara undang-undang ketahanan dan kedaulatan pangan, mereka menolak betul istilah kedaulatan. Kedaulatan pangan itu mereka nolak habis-habisan. Saya ketemu dengan salah seorang konsultan yang kebetulan dia guru besar IPB yang kebetulan sama dengan cara berpikir saya. Dia sampai bercerita, iya, Bung Iksan benar. Saya ingat betul bagaimana Bank Dunia, WTO tidak menghendaki kita menggunakan istilah kedaulatan pangan. Mereka tidak kepingin betul kita menggunakan. Menterinya juga cerita sama saya sama, Menteri Pertaniannya gitu sama. Konsepnya begitu gitu. Pokoknya Indonesia sudahlah, dengan walaupun kekayaan ada sudahlah. Karena memang enjoy neoliberal itu membeli yang nggak usah memproduksi. Itu kan kaum neoliberal itu dari dulu. Sekarang memang kita bisa beli, kenapa kita memproduksi? Itu apalagi ada komponen hutang lagi ya yang bocor. Iya, nggak peduli. Jadi ngapain kita mau bisa memproduksi kalau lebih mahal, lebih bagus kita beli lebih murah katanya. Itu cara berpikirnya. Mereka berpikir lebih bagaimana kita revenue oriented tadi didasarkan atas azas opportunity, azas manfaat, azas peluang
lalu kemudian revenue oriented karena dalam rangka tadi memperbaiki kebijakan APBN-nya. Kan APBN-nya dalam rangka terus-menerus dibesarkan, basisnya revenue, supaya terjadi pembesaran pada penerimaan. Dengan begitu APBN punya keleluasan melakukan pembiayaan macam-macam. Padahal tapi mereka nggak pernah sadar tuh sampai sekarang. Saya heran. Mereka bahkan mengatakan go to hell nasionalisme, kantongi nasionalismemu, jangan berpikiran nasionalisme sempit. Itu mereka maki-maki saya kan kayak gitu. Mereka maki-maki saya tuh kayak gitu dalam diskusi macam itu. Oh itu nasionalisme sempit katanya, kantongi. Itu orang-orang itu jadi pejabat semua. Orang-orang yang maki-maki nasionalisme itu pada saya itu jadi pejabat semua itu orang-orang kayak gitu. Ya dipikir jadi ini kok jadi orang aneh di tengah ikhtiar yang dilakukan sesuai konstitusi. Sekarang juga saya disebut orang aneh karena saya ngomong macam-macam soal kondisi politik. Ya, saya cuma ingin mengatakan begini. Saya mengatakan sesuatu dengan data. Berpikirlah dengan data. Jangan tanpa reserve gitu ya. Iya, jadi nggak mungkin saya ngomong tanpa data. Kalau saya ngomong tentang partai, pasti ada datanya. Kalau saya ngomong tentang seseorang, pasti ada datanya. Nggak semerta-merta. Kalau saya ngomong tentang, katakan, Profesor Dr. Budiono, saya bicara tentang bagaimana Sri Mulyani PhD, kebijakan itu ada misalnya tentang pajak. Kenapa saya ngobrak-ngabrik pajak sejak lama, orang baru sibuknya sekarang gitu. Kenapa saya ribut sejak teks amnesti satu orang pada diam gitu loh. Iya kan pernah dari awal tuh waktu TA1 juga kita sudah ada apa di balik ini. Memang luar biasa negeri kita ini. Nampaknya memang terus bergulir ya. Saya kadang-kadang berpikir ya, ini apa ya bapak bangsa kita ini kita cerita masalah Asia Afrika yang sekarang ini ke berapa tuh 70 berapa tahun gitu saya lupa tadi itu konferensi Asia Afrika. Ini kan 1955 ke sekarang. Itu kan jadi berarti jatuhnya 58 tahun. 68 ya. Itu kan sebuah nilai ketika orang-orang di Asia Afrika ingin mandiri. Tapi nampaknya Afrika sampai sekarang bahkan Sudan terakhir diacak-acak. Pasti kan ada skenario ini di balik ini semua. Tetap aja tuh macam begitu. Kecuali Kenya, Afrika Selatan yang dapat lolos menjadi negara yang agak-agak makmur lah gitu ya. Apalagi Asia, kita terjebak pada apa di tengah bonus demografi yang sedemikian besar. Di Jepang aja kekurangan orang, di Korea, di Cina. Kita ini kan lagi, luar biasa ini anak mudanya ini 60% katanya. Apa yang terjadi Bang ini memperingati dari semangat Asia Afrika ini Bang? Dalam studi saya, 16 negara di Afrika itu adalah negara di bawah jajahan Prancis hingga sekarang. 16 mereka tetap diberikan kesannya supaya tidak melanggar hak asasi manusia gitu ya. Tapi sesungguhnya tetap di bawah pengaruh Prancis. Tersandra tetap. Cuma mereka menggunakan pemikirnya sendiri, si sosiolog Pierre Bourdieu itu, penggunaan hegemoni dan dominasinya menggunakan apa yang disebut dengan symbolic torture, kekerasan simbolik. Misalnya, 16 negara tadi harus berbahasa Prancis. Tidak boleh berbahasa ibu. Dan tentang keberpihak keislaman kan kita udah tahu masalah Prancis ini kan dari literasi yang ada. Ya, itu bagian dari apa itu symbolic torture? Menggunakan bahasa-bahasa yang lemah lembut tapi sesungguhnya bahasa-bahasa yang menindas. Namanya kekerasan simbolik. Bahasa yang nampaknya lemah lembut tapi sesungguhnya menindas. Contoh, dulu negara para pemberi pinjaman, negeri lender itu gitu ya, lender country, negeri pemberi pinjaman, disebutnya sebagai negara donor. Ya, donor. Iya betul. Kayaknya baik lah gitu ya gitu. Mulia. Namanya donor tapi pinjaman donor gitu kan. Iya, negeri pinjam donor. Menjungkir balikan sebuah sistem agar ikut dengan Barat disebut dengan menggunakan reformasi. Karena kalau tidak ada reformasi, Anda ketinggalan zaman. Gitu, simbol. Padahal reformasi adalah memisahkan ketentuan-ketentuan keagamaan dari kehidupan negara.
Sehingga negara tadi sepenuhnya menjadi negara sekuler. Itu reformasi. Itu rupanya. Padahal kita sudah diikat dengan ketuhanan yang Maha Esa kan. Tapi kontennya adalah menjadikan Sekularisasi. sebuah negara menjadi negara sekuler. Gitu. Iya. Itu si balik torture contohnya itu. Contoh-contoh. Dan dalam film itu disebutnya sebagai Stockholm Syndrome. Oh, Stockholm Syndrome. Ada filmnya itu ya? Ada filmnya Stockholm Syndrome, Top. di mana seorang perempuan yang menjadi korban atas perampokan, gitu ya, penyanderaan, Tertuduh. lalu kemudian sang perempuan tadi karena dicuci otaknya lewat simbolik torture, dia menjadi menerima hubungan intim dengan si penyanderaan, dengan si perampoknya. Oh, saya bisa mengerti kenapa saya disandera. Oh, saya bisa memahami kenapa saya dirampok. Itu Stockholm Syndrome namanya. Nah, nonton tuh pendengar. Di sana dalam tesis saya ada 3 tahap namanya. Symbolic torture, Stockholm Syndrome. Berikutnya misleading simplification. Maka sang perempuan yang tadi akhirnya bisa mengerti kenapa dia disandera dan dirampok, dia mengambil jalan pintas dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Itu yang disebut dengan penyederhanaan yang menyesatkan. Contohnya adalah betapa banyak jalan pengemudi motor yang mengambil arus balik. Jadi keadaan darurat selalu dibuatlah. Jadi banyak undang-undang darurat nanti bisa kejadian ya. Dan Anda bisa lihat betapa banyak pejabat Indonesia yang menegakkan hukum darurat. Itu misleading simplification. Padahal isinya keluarganya, bukan gak ada urusan dengan negara. Anda bisa lihat bagaimana ketika jalan tol demikian macetnya, tiba-tiba ada mobil kecepatan tinggi di bahu jalan dengan menggunakan strobo, dengan slider. Ikut-ikutan yang lain. Atas nama darurat mengurusi negara. Padahal sebelah kanannya betul-betul darurat dan tidak teratasi. Itu tragis dan ironis. Memang kata orang kalau mau lihat sebuah negara, lihat aja lalu lintasnya kayak gimana gitu. Betul. Tapi kemarin saya Bang kebalik. 80 itu begitu. Betul. Saya kebalik papan. Itu sudah begitu ngelihatnya gitu. Apakah sebuah negara itu punya social trust, social order, atau social obedience? Kalau dia memang punya sistem kepercayaan, keteraturan, dan kepatuhan, itu bisa dilihat pada jalan raya. Itu studinya studi tahun 82-an kalau saya tidak salah. Iya, itu. Ya, luar biasa. Ini balik lagi ke Ramadan, Bang. Sekarang jadi Ustadz dulu, Bang. Ini kita ini kan sudah 27 hari berpuasa. Kayaknya cepet banget nih harinya. Luar biasa. Tapi kita ini merasa apa yang sudah diperoleh pada Ramadan ini, kan orang Indonesia ini paling banyak melihat contoh, Ustaz. Bang, ini kita ini kadang-kadang dicontohkan ya memang sih bener ya, ada perbedaan tuh wajar lah. Selalu tuh kalau Islam tuh sebenarnya kan pentingnya persatuan, tapi waktu kita bikin dulu untuk Islam yang satu, Bang, di Moto Radio ini, ini bid'ah ini karena sudah ada dalil ini Islam ini kan sudah bakal terpecah belah dari 72 bagian. Bagaimana cara menyatukan hati umat dan ikhtiar apa di tengah doa-doa kita yang katanya insya Allah terkabul. Paling tidak kita berdoa lah untuk ini. Di tengah memperbaiki umat ini gitu, Bang. Silakan, Bang. Ini menarik nih, menyatukan hati. Jadi kalau saya lupa ayatnya, tapi kalimat jelas. Yang bisa menyatukan hati umat manusia itu, yang bisa menyatukan hati umat Islam, itu urusannya urusan Allah itu. Masya Allah. Ya, ini kan di bulan itu urusannya Allah. Yang bisa menyatukan kalian sebagai umat Islam itu hanya aku, Allah gitu, yang bisa mempertemukan hati, bukan manusia. Tapi keputusan Allah tentu ada alasannya. Alasannya kita bisa dipersatukan ketika betul-betul menerapkan qul huwallahu ahad. Bahwa kita memang mau mempersatukan sikap keimanan kita dalam satu pandangan hidup menurut ajaran Allah. Dan itu tidak kemudian campur adukan dengan cara-cara berpikir barat. Bahkan kita tidak menjadi perilaku yang bangga dengan menerapkan cara berpikir barat sehingga dihina dengan demikian rupa oleh barat pun kita tidak sadar bahwa kita sedang dihina lewat symbolic torture. In majority Muslim country, democracy has win, kata Jimmy Carter. Asik tuh kan kalimatnya kan? In majority Muslim country, democracy has win. Itu kan kalimat lembut. Tapi simbolik torturnya luar biasa. Tapi kan saya nggak sadar bahwa itu sebuah penghinaan. Bahwa itu bagian dari pemecah belahan. Saya ingin mengatakan begini. Pidato Obama, New Beginning,
4 Juni 2009 di Al-Azhar Kairo, itu menyadari bahwa problematik demokrasi adalah pecah belah, sebagaimana Amerika sendiri tidak pernah utuh bersatu sesungguh-sungguhnya. Ke dalam dia tidak pernah utuh kok. Itu pengakuan dari berbagai kalangan politisi elit di Amerika bahwa perang Ukraina mempersatukan Republik dan Demokrat untuk satu kepentingan, ya. Tapi ketika kita lihat bagaimana soal reformasi penggunaan senjata, tetap saja terjadi pecah belah antara Republik sama Demokrat. Tetap saja tidak ada keutuhan antara masyarakat Amerika sendiri melihatnya gitu. Kejadian terakhir di Alabama misalnya, sampai seorang anak sekolah menembaki temannya dan gurunya. Itu kan menunjukkan bahwa dampak dari ketidaksatunya sepakat tentang reformasi penggunaan senjata sampai kayak gitu. Bahkan dengan mereka bisa merakit senjata dengan apa yang disebut dengan mereka senjata hantu. Senjata hantu itu artinya senjatanya tidak terregistrasi karena bisa membeli dengan online, lalu mereka rakit sendiri, lalu kemudian punya sendiri senjata. Itu bikin pusing gitu. Dan itu dampak dari demokrasi, itu dampak dari hak asasi. Hak asasi manusia yang dianut secara mutlak, dan di Indonesia dengan hak asasi mutlak yang dianut itu juga berantakan. Saya sudah menyampaikan itu di beberapa tempat bahwa dengan prinsip demokrasi mutlak, hak mutlak demokrasi, saya setuju dengan hak asasi. Tapi hak asasi mutlak itu hanya milik Allah. Mestinya kita menganuti hak asasi, bukan hak asasi mutlak, hak asasi relatif. Dengan begitu kita tahu bertanggung jawab bagaimana menerapkan hak kita, tapi kemudian juga diikuti dengan tanggung jawab gitu. Nah, ini kan kita enggak. Kalau kita lihat bagaimana TAP MPR tahun 98 tentang hak asasi diaplikasikan dalam Undang-Undang 39, diaplikasikan lagi dalam amandemen, itu kemudian jadi menganutnya namanya apa yang disebut dengan hak asasi mutlak gitu. Dan kalau saya pelajari lebih dalam, wadaw. Itu akibat pressure. Di situlah kita berhadapan dengan situasi kalau kita bicara soal puasa. Kita akhirnya menyadari betapa sulitnya kita bersatu karena di satu sisi kita bicara tentang kehidupan berbasis Islam, tapi di sisi lain sistem kenegaraan kita sudah menerapkan apa yang disebut dengan hak asasi mutlak. Mana Anda pegang? Anda bicara tentang hak asasi pribadi Anda mutlak, atau kemudian di dalam hak pribadi Anda mutlak ada hak sosial, ada hak masyarakat. Itu maksudnya. Jadi kalau kenapa kita mesti disuruh berbaikan dengan tetangga gitu? Kenapa kita harus hormat sama tetangga gitu? Karena itu bagian dari tetangga punya hak sosial atas hak pribadi kita gitu. Misalnya kita jangan jalan mentang-mentang sembarangan, kita suka seenak-enaknya atas halaman rumah kita. Kita nggak peduli dengan tetangga kita yang kayak gimana. Nggak bisa begitu gitu. Karena di halaman itu di luar pagar kita ada hak tetangga kita gitu. Itu contoh sederhana yang harus kita terapkan. Bagaimana kita harus menghormati orang sebelah gitu, karena kiri kanan. Gambaran seseorang itu baik atau tidak, gambaran bagaimana dia menghormati kanan kirinya di tetangga di rumahnya. Sederhananya begitu gitu. Nah di situ bisa dilihat perspektif keislamannya. Lalu ketika kita tarik lagi dalam perspektif umatan wahidah, umat yang satu, dan kemudian ternyata kita sudah berhijab dan firqah-firqah, waduh, bicaralah kemudian lebaran yang beda, yang satu tanggal 21, yang kecenderungan tanggal 22 April. Kan seru. Sebagai kekayaan pakai hilal, yang satu pakai hisab gitu loh. Padahal teknologi udah demikian maju gitu. Jadi pengen ya, jadi kalau begitu. kita balik lagi dalam konstruksi perbedaan-perbedaan kayak gitu, loh kita kok bertahan, maaf ya, kok kita bertahan pada argumen-argumen yang sesungguhnya lemah dibanding sama argumen yang lebih kuat, dan kita berpegang pada argumen yang lemah. Hilal itu ada argumennya, tapi hisab itu modal perhitungan hisab. Itu argumennya lebih kuat. Pakai akal, suruh pakai akal ya. Bukan cuma sekedar pakai akal. Sudah dikasih contoh kok. Contohnya apa? Lihat aja tuh ketika mereka bicara tentang peluncuran satelit. Nggak usah bicara Apollo deh, mungkin bohong gitu ya. Apollo tuh nggak pernah terjadi. Tapi kan terjadi peluncuran satelit. Peluncuran satelit, pendaratan satelit mereka di bulan misalnya kan terjadi. Bagaimana Cina bisa mengimbangi kan karena memang sudah terjadi perang kedirgantaraan. Bagaimana Cina bisa menangkap yang namanya drone-nya Amerika di Laut Cina Selatan kan karena pengendalian dirgantara. Bagaimana Huawei disingkirkan habis-habisan dalam perspektif kedirgantaraan kan karena memang perang ICT.
Perang Bahkan AI. sekarang mereka sudah sampai pada kabel laut misalnya. Tapi saya ingin mengatakan itu bukti bahwa sesungguhnya atmosfer bumi dengan bulan, atmosfer bumi dengan matahari gitu misalnya, itu bisa dihitung. Kalau mereka nggak bisa meluncurkan satelit. Itu artinya pergeseran waktu. Nggak mungkin lah beda. Ayatnya banyak bener. Iya, ini perdebatan anak milenial sama orang dulu susah bang. Kalau sudah maunya juga bang, susah aja ngomong gitu. Nah itulah. Anak milenial pun dengan penggunaan perdebatan berbasis waktu, dengan berbasis waktu, perhitungan waktu, argumennya juga terkadang argumen pragmatis secara menyeluruh gitu. Oke, tetapi yang paling penting adalah bagaimana satu kebijakan tidak, kalau dalam perspektif saya, ini kebetulan ada pihak yang melakukan perbandingan ini sudah beredar ke berbagai kalangan di Indonesia. Bagaimana model hisab itu yang diterapkan oleh Muhammadiyah dibandingkan dengan beberapa negara lain. Dan ternyata saya tidak sedang dalam mendukung Muhammadiyah. Saya tidak dalam posisi sedang mendukung Muhammadiyah. Tapi kebetulan apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah dibandingkan dengan negara-negara lain dengan model hisabnya. Dan ternyata cocok. Tidak melampaui. Ya, dengan tidak mengurangi penghormatan kita lah kepada yang lain. Betul. Tentang persatuan bang, saya ingin potret sebuah kejadian sekarang di Timur Tengah. Prinsip tak ada teman yang abadi, tak ada musuh yang abadi. Betapa hang-heng-hongnya Syria dengan Saudi, Iran. Tapi itu dengan teknologi, entah dengan kemampuan apa Cina bikin semua itu merekat kembali. Sedang berproses ini luar biasa gitu bang. 9 tahun Yaman perang, hancur-hancuran, ratusan ribuan orang. Hanya dalam beberapa pekan ini mereka bersatu. Ini ada fenomena apa? Ini apakah menuju kepada sebuah nubuat atau macam mana yang terjadi ini bang? Ini kan. Saya ketawa karena sederhana. Cina itu kan pendekatan materialismenya tinggi. Duit, fulus. Benar. Fulus ya. Yang sana lagi hangeng. Iya, jadi kalau kita bicara tentang keributan soal Yaman, keributan soal Syria, jadi ujung-ujungnya bukan ideologi ya, ini ujung-ujungnya fulus gitu. Duit. Tapi kalau Palestina beda ya. Oh lain, ini saya nggak ngomong Palestina nanti sebentar lagi, di sini terakhir. Lain. Tapi kalau yang namanya kan sebenarnya konsep Cina kan konsep menggunakan istilah kemakmuran bersama yang digunakan oleh Soekarno dalam konferensi Asia Afrika. Betapa pentingnya membangun kemakmuran bersama gitu. Cerita Soekarno itu pada cerita Asia Afrika itu gitu. Dalam pemikirannya 68 tahun lalu gitu. Tesis itu diambil oleh Cina, oleh Xi Jinping. Dalam tesis kemakmuran bersama juga. Dengan menyebut kerjasama pertumbuhan untuk kemakmuran bersama. Keren kan? Dicuri itu sama Cina. Pantes Saudi langsung investasi di Iran. Gitu lucu kan? Iya. Karena konsepnya kemakmuran bersama, kerjasama pertumbuhan, kemakmuran bersama. Cina jadi penjahitnya antara Iran sama Saudi gitu kan. Tesisnya ekonomi sederhana aja. Kemakmuran bersama tadi itu. Udah nggak usah ribut soal ideologi deh gitu. Ya kita bagi-bagi duit aja deh. Lu sekian, kita sekian gitu. Luar, walaupun ya Amerika diam-diam aja karena kan ladang-ladang minyaknya di Syria, di Irak masih jalan terus, pompa terus gitu kan. Dengan catatan mengamankan ISIS yang dibikin sendiri sama dia gitu. Iya. Itu yang kemudian kita tidak kritis. Kenapa di satu sisi dia teriak-teriak ke namanya new renewable energy baru terbarukan, tapi di sisi lain dia tetap menyoncang kaki itu energi fosilnya. Itu yang saya sebut sebagai shock doctrine. Jual kecemasan, sebarkan kecemasan, jual ketakutan. Beli perlindungan. Yes, itu perlindungan. Ya, nampaknya kita perlu memikirkan pembicaraan terakhir Bang penutup, perlindungan bagi bangsa Palestina. Yang nampaknya bulan depan hari Nakba ini akan menjadi hari internasional. PBB sudah mencanangkan di bulan Mei mendatang, tapi Jumat besok ini menjadi sebuah keramaian tersendiri ketika Ramadan berakhir di sana dan demo
demo yang terus berjilid-jilid di antara warga sendiri. Saya bilang tadi, apakah ini makar Allah dengan makar manusia dengan makar Allah sedang berjalan, atau apa yang terjadi? Dan masih berpecah pula bangsa Palestina ini. Gimana Bang kisah di sana? Sejarah umat manusia adalah sejarah yang andai kata tidak menggunakan sudut pandang, cara berpikir, nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Allah, pasti akan terpecah belah. Andai pun kemudian menggunakan sudut pandang, ya, dan pengajaran dari Allah, tapi aplikasinya juga berbeda-beda, tidak menjadikan Muhammad sebagai suri tauladan, tidak menggunakan Khulafaur Rasyidin sebagai contoh paling nyata, maka kita akan tetap terpecah belah. Itulah Qul huwallahu ahad. Itulah Islam yang satu. Jadi tidak peduli apakah itu di Palestina, tidak peduli apakah itu di Indonesia, tidak peduli apakah di negara Islam manapun. Bersatu. Dia kata kuncinya adalah sepanjang cara pandangnya, sumber nilainya dan aplikasinya tidak menerapkan model Qul huwallahu ahad gitu ya. Akulah yang mempersatukan manusia dengan ajaranku dengan pola yang satu, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Maka manusia tidak akan pernah bersatu. Umat Islam tidak akan bersatu. Itu rumus dasarnya dulu, formula dasarnya begitu gitu. Umatan wahidah itu menunjuk bahwa dari mulai nilai, kebijakan dasar, strategi, fungsi itu harus utuh satu. Tidak bisa tidak. Instrumen boleh beda-beda, teknologi boleh beda-beda. Boleh menggunakan teknologi dari negara mana, sama seperti Hamas menggunakan teknologi dari mana gitu ya. Tapi dia bisa ngebalik serang Israel. Itu karena menggunakan teknologi. Tapi dia konsisten dalam konstruksi tadi. Dari nilai, kebijakan dasar, strategi, dan fungsinya itu. Walaupun sekarang fungsi sudah disaingin lagi oleh yang namanya Open Mind lewat ChatGPT 3.5 gitu. Yang akan segera disaingi lagi dengan ChatGPT 4.0 dari segi persaingan DeepMind dengan kelompok X, XAI, Godlike AI, Ask Me Anything. Jadi kalau kita mau balik lagi begitu, maka cerita Palestina adalah cerita, mari kita persatukan lagi hati kita dalam mereka menghadapi ini. Nah, Allah bagaimanapun kalau kita sungguh-sungguh berjuang di jalannya, kita harus sungguh-sungguh menjadi pribadi yang menjawab bagaimana kalimat fahkum yang diulang-ulang berkali-kali dari ayat 42 sampai dengan 50 di Al-Maidah gitu ya. Itu kan tegas, tegakkan aturan-aturan yang bersumber dari ajaranku. Itu kalimatnya begitu gitu loh. Itu yang tidak akan memecah belah kamu. Artinya ketika kita menggunakan cara berpikir para pendiri Republik, keinginan luhur kita adalah keinginan luhur menerapkan sebuah ajaran, karena itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dia tidak didasarkan kemana keinginan yang pendek, keinginan pribadi, keinginan partai, bukan itu. Tapi ada keinginan untuk menegakkan harkat martabat manusia yang sumber ajarannya itu jelas. Umat manusia sedang diberi pembelajaran menarik dalam satu abad ini, bahwa cara Barat mendominasi dunia gagal dalam mengangkat harkat martabat manusia. Gagal dia. Saya tadi ngambil contoh bagaimana di alam bawah saja sudah kayak gitu. Paling tidak bisa kita lihat karena dengan April ini tingkat kematian karena penembakan sipil kayak gitu ya. Penggunaan senjata sipil itu sudah demikian luar biasa. Sudah hari ini tambah lagi 26 orang tuh tiap hari. Iya. Jadi bukan hanya pada persoalan ketimpangan rasial, ketimpangan ekonomi, tapi bagaimana mereka menjadi masyarakat yang sungguh-sungguh cemas hidupnya, bukan karena persoalan ketimpangan dan ketimpangan rasial dan ketimpangan ekonomi, tidak, cemas karena persoalan persenjataan. Itu bukti bahwa tidak ada harkat martabat yang sumbernya cuma materialisme. Tidak peduli apakah materialisme individualis ataukah materialisme sosialis. Jadi sama saja, materialisme sosialis, materialisme individualis akan tetap melahirkan kecemasan. Itu yang dicontohkan oleh Amerika, itu yang dicontohkan oleh Beijing, Shanghai, dan macam-macam. Jadi sesungguhnya umat Islam di dunia sedang dapat contoh optimal nih sekarang ini. Baik yang namanya contoh dari negeri tirai bambu, dari negeri kuning gitu, dan negeri biru putih gitu. Itu kita dapat contoh. Tapi kalau umat Islam yang nggak sadar, repot juga. Ini dia masalahnya. Itulah sesungguhnya 27 Ramadan lewat Inna anjalnahu fi lailatul qadar.
Itu. Sehingga Lailatin Mubarakatin menurut Tuhannya terjawab. Sehingga lebih baik dari 1000 bulannya terjawab. Apa itu nafsul mutmainnah. Masya Allah. Ya 40 menit lebih sudah kita berbincang Bang Sadruddin Nursi. Apa yang ingin disampaikan di jelang sebelum Idul Fitri? Karena sebentar lagi kita Jumat atau Sabtu ini akan Idul Fitri dan kita bertemu di bulan Syawal nanti, Bang. Silakan, Bang. Kita bersedih loh. Ditinggalkan Syawal, ditinggalkan Ramadan. Betul. Kita bersedih karena benarlah apa yang dikatakan, jika saja umatku tahu betapa penuh berkahnya Ramadan, maka mereka akan minta setahun itu semuanya Ramadan gitu. Dan itu benar. Betapa keberkahan yang muncul dalam Ramadan itu betul-betul menentamkan. Anda dalam Ramadan itu overhaulnya bukan sekedar overhaul tubuh, bukan sekedar overhaul pada fisik, tapi overhaul hati, overhaul pikiran. Betul. Itu hebatnya Ramadan. Ya, jadi kalau kita sadari betul ya, namanya Ramadan itu adalah overhaul fisik, overhaul hati, overhaul pikiran. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Nikmatnya Ramadan. Nah, kita masih punya sisa waktu 2 hari ini. Kita masih punya Rabu Kamis, karena hari Jumat kita sudah 1 Syawal. Maka mari kita tekuni 2 hari ini dengan sebaik-baiknya, supaya overhaul fisik, overhaul hati, overhaul pikiran, overhaul tindakan itu bisa kita jawab dalam 2 hari ini. Mudah-mudahan kita betul-betul mencapai tujuan Ramadan. La'allakum tattaqun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.